Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwihana Pertiwi, NIM 220209502096 dari kelas PTIKF. Di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, saya akan memaparkan materi dari topik 2 sampai topik 7 untuk menyelesaikan ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi dari topik 2 itu hakikat dan urgensi identitas nasional. Topik 3, dinamika dan tantangan identitas nasional. Topik 4, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Topik 5, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Topik 6, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Topik 7, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Baik, saya langsung masuk ke materi atau topik 2. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas nasional ialah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Yang kedua, fungsi identitas nasional beberapa di antaranya. 1. Sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas berbeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara untuk berkembang. Ada beberapa bagian karakteristik yang membedakan negara atau bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada bab 15 tentang bendera negara, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia. Topik 3 itu dinamika dan tantangan identitas nasional. Saat ini, Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Adanya liberalisme politik, lahirnya desentralisasi atau ekonomi daerah. Terdapat tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi antara lain. 1. Hedonisme. 2. Memudarnya sikap gotong royong. 3. Memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. 4. Memudarnya sikap sopan santun. Itu tidak sekedar mempertahankan saja, pasti ada upayanya. Apa saja upaya untuk mempertahankan identitas nasional? 1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. 3. Mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dan memanfaatkan situs jejaring sosial. Apa itu dinamika dan tantangan? Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Topik 4, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Ada beberapa pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Menurut Safroeddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Risa Noer Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Juliati Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Apa saja aspek integrasi nasional? Ada aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut dengan integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia.
karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Topik 5, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia, terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Dalam dimensi vertikal berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi bangsa. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Integrasi elit massa. Ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integrasi dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Topik 6. Hakikat dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Fungsi konstitusi itu, kekuasaan pemerintahan dibatasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem pemerintah suatu negara yang berupa rangkaian undang-undang yang dibentuk dan diatur dalam pemerintahan suatu negara. Topik 7, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Tuntutan reformasi. 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Pencabutan duifungsi ABRI. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 hingga mengalami perubahan sampai keempat kalinya dan berlaku hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.